Oke, hari ini kita mau cek poweran motor ini sambil membuktikan teori saya. Gatel wih. Teori apa? Kalau di mobil kita udah pernah dan sering membuktikan bahwa ketika kita ganti exhaust, bacaan data, kenapa kok exhaust ganti kita bacaan datanya berubah? Karena kalau di mobil kelihatan, nggak terlalu kelihatan karena ada di dalam ruang mesin, dia ada oxygen sensor, which is dia itu wideband. Kalau di Honda, kalau di Toyota narrowband, di sini narrowband juga. Fungsinya apa? Sensor di knalpot itu fungsinya adalah membaca perubahan, ya, perubahan yang ada di sistem engine, termasuk mungkin air filter dan exhaust. Kenapa kok dia bisa berubah? Ketika komponen itu diganti, need akan bahan bakar itu kan pasti akan berubah. Oke, di motor pun seperti itu. Jadi ketika banyak pemilik Harley yang cuman ganti exhaust system, motor ini pakai TBR dan ini legit, maksudnya asli. TBR-nya itu legit, asli, terus kemudian blank, tanpa engine management system, tidak di remap atau tidak ditambahin BG bag dan sebagainya. Kita akan cek benar nggak teori saya bahwa AFR, which is air to fuel ratio, akan sangat melenceng. Penjelasannya gini, air to fuel ratio ideal untuk motor atau mobil adalah di secara teoretikal ada di 12,5 sampai 13. Kita ambil tengah-tengahnya 12,75 atau 12,8. Kebanyakan orang mengambil di situ, cuman ya tidak bisa menjadi patokan. Kadang motor mesin ya itu minta di 12,5, kadang minta di 12,8, kadang 13, bahkan ada yang minta di 13,1 untuk peak powernya. Cuman kalau untuk harian, daily driven, bukan untuk race, biasanya aku ngejun tidak pepetin ke idealnya. Kenapa? Semakin tinggi air to fuel ratio, which is 13,5, 14, 16 dan sebagainya, itu lebih miskin bahan bakar. Menyebabkannya yang apa set effect-nya? Engine water, which is panas. Kalau di mobil nggak akan terlalu kerasa karena kita pakai AC di dalam. Kalau di motor ini yang sudah mesinnya panas, air cool dan sebagainya, akan sangat terasa, terutama di kaki. Terutama kalau pakai celana pendek. Blow on-nya gue hari ini, gue pakai celana pendek ke kantor, ya kan. Nah, Harley biasa kita set di 12,5 kalau saya. Kalau untuk daily driven, atau bisa mungkin di 12 untuk lebih cool, lebih dingin. Kenapa kok nggak dibanyakin lagi? Satu, boros. Yang kedua, akan menimbulkan kerak bahan bakar yang lebih cepat menumpuk di ruang bakar. Itu yang nggak mau. Terus kemudian busi juga cepat mati. Motor ini kalau ganti busi ada 4 coy. Yang di sisi tengah kan susah gantinya. Kalau di sisi sana gampang. Jadi ya kita masukin nanti di angka semi ideal, mendekati ideal. Kita cek dulu habis ini berapa sih AFR-nya. Di sini akan ada AFR meter, nanti kamu ambil dari sini ini ya. Kita geber berapa HP. For your information, this is Road Glide Special 2018 kalau nggak salah. Dengan mesin 107. Kalau di Dynojet keluarnya berkisar 70 sampai 80 HP wheel horsepower di Dynojet. Nanti aku terangin mesin ini dengan Dynojet. Oke? Lihat kan berapa tadi 73, tapi itu bukan wheel head, bukan wheel horsepower,
di dynoku. Kalau wheel horsepower di dynoku lebih rendah. Nah sekarang kamu shoot dari sisi sini mungkin ke sini. Oke, angkanya tadi berapa? Dari awal aku udah bilang kan, ketika full throttle dia harus di angka sekitar 13, 12 setengah sampai 13. Full throttle di RPM di 2000-an, 3000 dia masih bergerak sampai 11. Ketika angkanya lebih dari itu 4000, dia becoming 16, 16 kan. Nah, itu harmful untuk engine. Itu yang bikin panas untuk engine. Nah, tadi udah berusaha kita edit sedikit sebetulnya yang before-nya kita edit, cuman masih terlalu lean nih, makanya saya lepas gas. Ini sebetulnya udah naik, kalau tak terusin juga pasti naik gitu kan, cuman kita harus edit. Ini motor pakai tadi dah tak sebutin, kita pakai apa? Fuel Factory. Fuel Factory itu sangat enak di pasar. Dia modelnya flasher. Tolong dulu. Cukup kita hubungkan dengan Bluetooth. Oke. Kalau di sini yang connected tadi kan ada connectin nih. Dia pakai pin-nya si Fuel Factory. Kenapa nggak pakai Fuel Factory? Buat pernah pakai, aku kira, tapi bodohku sih itu. Aku kira Fuel Pack 4 is better karena younger version gitu kan. Ternyata dia downgrade dari Fuel Factory. Nah di Fuel Factory itu enak banget nih. Ini connect dengan Bluetooth. Kita sambungin. Halo. Nah, udah nyambung nih. Kita ada berbagai macam dan kita bisa melakukan map optimization. Terima kasih sudah menunggu. Kemudian kita bisa pencet nih kan ada map optimization dan kita di Fuel Factory ada advance-nya. Kalau di Fuel Pack 4 yang keluar cuman ini doang. Ini pun cuman 3 atau 4 gitu. Jadi nggak selengkap ini. Nah, di sini kita bisa pencet lagi ada front and rear cylinder VE. Kita pencet tang. Nah, inilah yang kita rubah-rubah angkanya. Map inilah yang kita rubah-rubah untuk menyesuaikan kebutuhan si engine. Cuman sayangnya ini tidak ada software untuk di laptop. Jadi kita pencetnya satu kotak gitu. Padahal ini banyak banget nih. Yang harus kita rubah yang mana gitu. Ya kalau mau low budget ya pakai FP3. Tapi kalau aku pribadi aku suka Dynojet. Dan Dynojet langsung ke laptop. Kemarin sempat video ini kan masukin insertnya, kalau softwarenya kayak apa ya. Enak banget, ngecunnya lebih pasnya gimana ya, lebih presisi. Karena kok bisa lebih presisi, sebetulnya ini bisa lebih presisi, cuman pusing tuh mau bayar gua berapa buat channel kayak gini kan, ya nggak? Kalau FP4 kita bisa main blocking dan sebagainya, smoothing gitu. Kalau FP4 sorry, Dynojet kita bisa smoothing dan sebagainya, enak gitu loh. Kita bisa main blocking, kita di sini naik berapa, di sana berapa gitu. Cuma Dynojet juga ada kelemahannya, dia nggak online. Jadi actual online, cuman kita kalau ngerubah harus nggak bisa kayak di JP kita ada stack. Nah nanti aku mau nyobain dashtek kita masukin ke motor, oke? Kita cek dulu ya. Kita pakai old model dashtek aja buat coba-coba dulu. Dyna. Oke. Jadi kalau rusak nukernya nggak terlalu mahal, coy, ya nggak? Kalau gagal ya nggak, gitu kan? Kita bisa rear cylinder dan ada front cylinder. Terus kemudian sayangnya di sini tidak ada apa istilahnya ya,
timing ignition di sini nggak ada nih, nggak ada ignition. Timing ignition ya nggak ada, cuman fueling doang. Kayak pitchback zaman dulu, kalau anak mobil tahu itu Apex i. Ya, sayangnya Apex i masangin ke sini konslet bro, nggak bisa. Ya kan, cuman kalau Apex i itu hanya global, mid, low, mid, high gitu kan, atau mid, low sama high. Kalau ini per kotak, per ini adalah kolom RPM. Di sini adalah kolom throttle position sensor, gas nih. Jadi VI-nya di sini bukan pakai map sensor tapi pakai TPS. Nah, kita bisa misalnya kalau kita cuma separuh gas di 3000 rpm ya, nanti ya cuma di turun 25% sampai di 3000 rpm yang kita rubah di sini nih. Ting di situ. Nah, ini kita mau nambah berapa persen atau ngurangin berapa persen ada di sini. Gitu. Terus enaknya lagi untuk beginner nih. Tips untuk beginner nih enak banget nih, sumpah. Nih. Lu ganti cam nih, ya pakai FV3, lu tinggal pencet, coy, camshaft, deng, keluar. Lu mau pakai camshaft apa? Selama di sini ada daftarnya, mereka punya base mapnya. Oke, kemudian, dan dulu salah, maaf. Rev limit bisa dirubah, speed limit, rev limit jangan dirubah lah, kecuali 2000 up. 2020 up. Kalau ini jangan. Ya, kalau ini jangan. Injector size in case kamu nambah injektor, cuman kalau masih pakai DIC, kalau M8 sampai kalau SNS tuh di 475 nggak perlu ganti injektor. Yakin. Aku udah berapa kali nyeting. Speed limiter bisa nih. Tapi mau lari berapa sih? Nggak perlu lah juga. Bisa. Engine displacement, just in case kamu naikin cc ya, big bore kit. Cuman nggak tak saranin juga karena kita nggak bisa nyeting emission. Aku kelewat. Enggak kok. Iya. Nah, terus kemudian ini kita bisa nyeting air to fuel ratio targetnya dia berapa. Cuman as you see, apa yang aktual di sini dan dia targetin, kalau terlalu jauh pun dia nggak bisa ngejar. Si Ejo nggak bisa ngejar. Kenapa nggak bisa ngejar? Karena AFR-nya terlalu jauh. Kenapa kok terlalu jauh nggak bisa ngejar? Karena di Harley Davidson dia masih sistemnya kayak Toyota yang lama. Dia pakai narrow band sensor, which is dia gimana jelasinnya ya, bahasa umum. Dia baca voltage-nya itu cuma 0 sampai 1 volt. Nggak dari 0 sampai 5 volt kalau di ini. Jadi narrow and wide gitulah ya. Kalau wide band kayak di Jazz gitu dia agak peka. Jadi kita ngerubah di IFR-nya gini. Kalau di Honda ya, kalau Honda Jazz dan sebagainya, Echo itu pinter, dia bisa calibrate, bisa ngikutin dengan cepat. Terus kemudian apalagi yang dapat diesel pop, pop and bang bro. Kalau ini nggak bisa nyeting tinggal pinter. Pum. Oh ini kecil nih, wah jadi gede. Gitu. Apalagi sih yang ada di sini, acceleration enrichment itu adalah ketika kita buka gas, kalau terlalu lemot kita bisa tambahin di sini, atau kalau terlalu basah kita bisa kurangin di sini. Gitu. Deceleration enlightenment ini ketika lepas gas dari tabel yang tadi yang kotak banyak itu kan ada yang tabel 0. Nah, itu bisa dikurangin berapa persen selama sekian. Ini based on suhu dari mesin, tapi dari Fahrenheit. Kalau di cm Celsius nggak bisa, wih. Kok nggak bisa? Terus apa lagi? Close loop range. Nah, tadi yang bilang close loop range-nya dia cuma bisa mengenali dari sini doang. Dia hanya menjaga di sini. Cuman kebablasan juga kan. Tadi kan dia sampai 16. Makanya aku lepas, guys. Oke. Next, motor ini kenapa aku cuman ngecun, cuman iseng doang, cuman buktiin aja kalau kita cun dia udah naik nih. Ini berapa nih HP nih? Di titik ini. Di titik ini 73, kalau standarnya ada di 70. Naik 3 HP cuman usil tap gitu doang. Ya.
Jadi kalau mau ganti knalpot sih saranku sih tuning. Cuman ya apa namanya, kalau di tempatku sih aku sukanya Dynojet terus terang, lebih enak. Nanti kamu kasih insert softwarenya Dynojet. Oke, ini motor akan turun dan kita ganti camshaft, kita ganti apa namanya, air filter. Setelah rakit lagi, running lagi, dari 73 HP jadi ketemunya berapa Dut? 100 terusnya. Cepat naik 30%, bang, biar spin biar sampai Bali itu banyak gundul, karena gue jualan ban juga, ya enggak? Oke, see you.